Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan tentang kitab Ushulus Sunnah, namun kita masih di muqaddimah. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang biografi Al-Imam Ahmad dan fitnah khalqil Quran yang terjadi dan menimpa beliau, ya. Karena seperti dikatakan, ya, tak kenal maka tak sayang. Kita harus tahu siapa Al-Imam Ahmad yang diberi gelar dengan Imam Ahli Sunnah, Imam Ahli Sunnah. Sampai Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ketika menunjukkan tobatnya dari Mu'tazilah, maka beliau menulis kitab Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Maka di situ beliau menjelaskan bahwasanya, memproklamirkan beliau mengikuti akidahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala, karena beliau kemudian dikenal dengan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Taib, adapun Imam Ahmad rahimahullahu taala, maka perhatikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriyah di kota Al-Maru di Khurasan, ya. Kemudian beliau lahir dalam kondisi itu ketika beliau masih janin, ayahnya sudah meninggal. Jadi beliau lahir dalam kondisi yatim. Setelah itu beliau pindah ke Baghdad, ya. Beliau pindah ke Baghdad dan wafat pada tahun 241 Hijriyah. Adapun nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah hingga Ibni Syaiban bin Zuhl bin Tha'lab dan seterusnya sampai bin Bakar bin Wa'il. Bin Bakar bin Wa'il ini secara nasab, jadi beliau orang Arab dari turunan Bakar bin Wa'il. Sehingga beliau dinasbahkan dengan Ahmad, kadang disebut Az-Zuhli karena dari Zuhl bin Zuhl, atau Syaibani. Kemudian disebut Al-Marwazi karena lahir di Al-Maru, di Khurasan. Kemudian disebut Al-Baghdadi karena setelah itu beliau tinggal di Baghdad. Baghdad ketika itu adalah ibu kota Daulah Islamiyah di tangan Khilafah Al-Abbasiyah. Jadi Hanbal adalah kakek beliau, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, kemudian nisbah bisa Asy-Syaibani atau Az-Zuhli, kembali kepada Bakar bin Wa'il. Dan kalau secara tempat disebut Al-Marwazi karena lahir di Maru, kemudian pindah ke Baghdad, maka disebut Al-Baghdadi. Taib, sekedar untuk pengetahuan, beliau adalah orang Arab. Saya akan jelaskan sedikit tentang nisbah orang Arab, ya. Al-Umam Al-Arabiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, itu Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan berbangsa-bangsa. Wa qabaila, kemudian kabilah-kabilah, suku-suku. Kemudian lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi kalau kita urutkan, yang pertama adalah al-ummah, kemudian setelah itu sya'bun, jamaknya syu'ub, kemudian baru al-qabail. Qabail nanti di bawahnya ada batan, ada fakhith, ada macam-macam, ya. Tapi intinya, adapun al-umam al-arabiyah, umat Arab, maka para ahli sejarah mengatakan al-umam arabiyah ada 3. Yang pertama adalah, agar kita tahu Ahmad bin Hanbal masuk di mana, ya. Yang pertama adalah al-umam al-arab al-ba'idah, Arab yang sudah punah. Disebut punah karena 2 sebab, karena dia sudah lama dan sudah sirna, tidak bisa ditelusuri nasabnya sebelum Islam. Jadi sebelum Islam sudah tidak dikenal lagi tentang Arab ini. Seperti suku Ad, kaum Samud, kaum Judais, kaum Ibil atau Ubail, ya. Ini kaum-kaum yang sudah sirna, kabilah-kabilah ini. Khilaf di kalangan para ulama, apakah bahasanya Arab seperti yang kita kenal sekarang ataukah Arab kuno, ya. Arab kuno. Maka ini ada perbedaan pendapat. Tapi intinya mereka adalah kabilah Arab, ya. Terutama adalah kaum Ad, kaum Samud. Makanya dalam Taurat tidak disebutkan kisah kaum Ad, kaum Samud, tidak disebutkan. Padahal
Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya, Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa tsamuda. Nabi Musa pernah berkata kepada kaumnya, tidakkah telah datang kepada kalian kabar-kabar umat terdahulu, kabar kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud. Ya. Jadi sebenarnya harusnya kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh harusnya ada di Taurat, tetapi tidak ada lagi sekarang kisahnya. Sebabnya wallahu alam bisawab, karena mereka tidak mau ada nabi selain apa? Arab. Ketika Muhammad SAW muncul, mereka bilang nabi dari Bani Israel. Padahal sudah ada nabi-nabi Arab sebelum Muhammad SAW, yaitu Nabi siapa? Nabi Hud sama Nabi Saleh. Tetapi kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh hilang dari Taurat, tidak ada. Ini membuat mereka semakin berani mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Nabi sebelum Nabi Bani Israel ada Nabi Arab sebelumnya. Taib ini sudah sirna, sudah punah. Tidak ada lagi. Yang kedua, Al-Arab Al-Aribah atau disebut Al-Qahtaniyah. Al-Arab Al-Aribah, Arab asli. Konon adalah keturunan dari Qahtan bin Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Kembali kepada Nuh. Intinya dari Qahtan. Dari Qahtan. Al-Arab Al-Aribah inilah yang tinggal di Yaman. Tinggal di Yaman disebut dengan Arab asli. Kemudian dari Arab Al-Aribah ini muncul di bawahnya ada Himyar, kemudian ada Sabak, di bawah Sabak ada Kahlan, kemudian ada di bawahnya lagi ya seperti anak-anaknya ada Malik, ada Humaisi ya, dan ada Malik dan ada suku-suku seperti di antaranya Al-Aus dan Al-Khazraj itu dari Kahlan, dari Qahtan. Cuma Al-Aus dan Al-Khazraj ini dari Al-Arab Al-Aribah, suku Ansar, kaum Ansar. Hanya saja mereka berhijrah ke mana? Ke Madinah. Mereka berhijrah ke Hijaz. Ketika kehidupan di Yaman rusak setelah Sad Ma'rib hancur, maka mereka pun banyak yang berhijrah ke Hijaz. Di antaranya adalah Al-Aus dan Al-Khazraj. Dan mereka adalah Banu Qailah. Kemudian mereka akhirnya masuk Islam, dikenal dengan suku Ansar. Taib, ini namanya Al-Arab Al-Aribah, Arab asli. Kemudian ada Al-Arab Al-Musta'ribah atau Al-Arab Al-Muta'arribah atau Al-Arab Al-Adnaniyun atau Nizariyun. Ini disebut Arab Blasteran. Arab Blasteran dari keturunan Ismail alaihissalam. Ya, kenapa mereka disebut Al-Arab Al-Musta'ribah? Karena nenek moyang mereka bukan dari Arab. Itu Ismail bukan orang Arab karena Ismail bin Ibrahim. Ibrahim orang Babilonia, Babili, ya dia dari Babilonia. Kemudian menikah dengan Hajar. Hajar pun bukan orang Arab. Hajar adalah orang Kipti, suku Mesir. Sehingga bapaknya dari Babil, suku Babilonia, ibunya Hajar dari suku Kipti, Egypt ya. Kemudian punya anak Ismail. Jadi Ismail tidak ada Arabnya sama sekali. Tidak ada Arabnya sama sekali. Hanya saja Ismail kemudian menikah dengan suku Jurhum. Suku Jurhum, kemudian Jurhum adalah Arab asli, maka kemudian punya keturunan dan Ismail pandai bahasa Arab, bahkan mahir bahasa Arab, bahkan sejak kecil dia lahir di areal Arab sehingga dia pandai bahasa Arab, bahkan lebih jago bahasa Arab daripada orang-orang Arab sehingga keturunannya dianggap orang Arab yang disebut dengan Al-Arab Al-Musta'ribah, Al-Arab Al-Muta'arribah atau Al-Arab Al-Adnaniyun atau Al-Arab An-Nizariyun ya. Maka dari keturunan Ismail itu dari Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, kemudian dari Al-Arab Musta'ribah muncul sya'ab-sya'ab yaitu syu'ub, yaitu di bawah daripada yaitu kumpulan qabilah disebut dengan sya'ab. Kumpulan qabilah disebut dengan sya'ab. Maka ada Mudhar, ada Iyad, ada Rabi'ah, ada Anmar. Yang terkenal adalah Mudhar, di antaranya Mudhar dan Rabi'ah. Mudhar ini dari muncul Quraisy. Dari Mudhar muncul apa? Quraisy. Dari Quraisy Bani Hashim kemudian apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dari Al-Arab Al-Musta'ribah, dari Sya'ab Mudhar, kemudian turun ke Quraisy, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian misalnya dari Qais Ailan, dari Mudhar ada dua, ada Ilyas, ada Qais Ailan, dari Qais Ailan ada Hawazin. Hawazin ini yang perang dengan Nabi ketika perang Hunain dan mereka ada beberapa suku seperti suku Nasr, Bani Nasr, kemudian ada Bani Thaqif, kemudian juga
ada Bani Sa'ad, ya. Nasr, Sa'ad sama Saqif. Sebut Hawazin yang mereka memerangi Nabi ketika perang Hunain pada tahun 8 Hijriah. Kemudian ada Rabi'ah. Dari Rabi'ah inilah keturunan Bakar bin Wa'il. Bakar bin Wa'il keturunan Rabi'ah. Jadi Bakar bin Wa'il dari Arab Adnaniyun dan mereka semua keturunan Ismail. Dan dari Bakar bin Wa'il ada Syaiban. Syaiban itulah Arabnya siapa? Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad rahimahullahu taala dari keturunan Bani Syaiban dari Bakar bin Wa'il, Bakar bin Rabi'ah, Rabi'ah dari Ismail. Jadi Imam Ahmad kalau ditarik lurus-lurus keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Paham? Paham. Jadi ini biar, dan di antara Rabi'ah adalah keturunan Rabi'ah adalah Banu Hanifah. Dari Rabi'ah adalah Banu Hanifah. Banu Hanifah itu siapa? Banu Hanifah itu Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab juga keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim, dia dari dari Rabi'ah. Makanya ketika ada seorang dari Rabi'ah, kenapa kau tidak beriman kepada Muhammad? Maka karena hamiyah, karena kesukuan dia mengatakan la kadzdzabu Rabi'ah ahabbu ilayya min sadiq Mudhar. Pendusta dari Rabi'ah lebih saya sukai daripada orang jujur dari Mudhar. Karena Rabi'ah dan Mudhar sering bertengkar. Rabi'ah dan Mudhar sama-sama keturunan Ismail, sama-sama dari Adnaniyah, Nizariyah, Ma'diyah, tapi mereka sering bertengkar. Dan di antaranya muncul seorang nabi dari Rabi'ah namanya apa? Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Maka ketika Nabi SAW meninggal dunia, terbuat isu bahwasanya Muhammad itu nabinya Bani Hashim. Adapun nabi kita Musailimah Al-Kadzdzab. Jadi mereka tidak mengingkari kenabian Muhammad, tapi kata mereka Rasulullah SAW itu Bani Hashim, kami dari Rabi'ah. Dan di antara keturunan Rabi'ah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sekarang muncul Arab lagi yang sekarang tidak bisa ditelusuri, seperti misalnya orang-orang Mesir. Orang Mesir asalnya mereka suku Egypt. Tapi sejak Mesir dikuasai oleh Amr bin As, ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kemudian bahasa Arab tersebar sehingga kemudian orang-orang Egypt bisa bahasa Arab. Secara darah mereka bukan orang Arab, tapi sekarang mereka dianggap Arab. Sehingga kalau ada pertemuan negara-negara Arab, Mesir masuk atau tidak? Padahal mereka bukan Arab. Sampai sekarang mereka masih membanggakan nenek moyang mereka, kami adalah keturunan Firaun. Mereka masih bangga. Makanya kalau antum ke Mesir, yang pernah ke Mesir tentu lihat banyak gambar-gambar Firaun, bahkan mereka baru buka museum baru. Mereka hadirkan museum Ramses II yang konon itu adalah Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Patungnya gede, diagungkan, ya. Sampai begitunya mereka, ini peradaban Mesir, peradaban nenek moyang kami, peradaban inilah ilmu dan macam-macam. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan Firaun masuk surga. Di antara syekh-syekh mereka, ya, yang mungkin lagi konslet, kemudian bilang apa? Firaun masuk surga. Ada yang bilang Firaun masuk surga, tapi dia tidak bilang Firaun masuk surga, dia bilang Firaun masuk neraka tapi nanti masuk surga ujungnya. Ini ada yang satu ngomong gitu. Satu ketika ditanya, apakah Firaun masuk surga neraka? Kata dia, wallahu a'lam. Saya enggak berani mendahului Allah dan Rasulnya. Tapi Allah sudah bilang di neraka, kok masih bilang apa? Wallahu a'lam. Kenapa mau bilang Firaun masuk neraka tuh enggak enak? Karena sebagian mereka membanggakan ini nenek moyang apa? Kita. Gimana banggakan nenek moyang? Ternyata nenek moyang di neraka, mal'un yaqdumu qaumahu. Ya, bahkan Fir'aun giring umatnya menuju neraka jahanam. Fa'araдаhumun nar, kemudian masukkan mereka dalam neraka. Jadi ada Arab baru, saya enggak tahu istilahnya apa. Mereka bukan Arab, tidak ada darah Arab, tapi dianggap apa? Dianggap Arab. Mungkin kita bilang keempat, dianggap Arab meski tidak ada darah Arab. Bukan blasteran karena tidak ada darah Arab. Tetapi sekarang mereka sulit untuk membedakan Arab atau non-Arab. Ini terjadi bukan cuma di Mesir aja. Di Mesir, Egypt, Arab karena sudah saling menikah, kemudian bercampur baur, kulit juga mirip-mirip, sehingga sulit dibedakan. Sama seperti misalnya di Maroko. Di Maroko, di Libya, di Al-Maghrib Al-Arabi. Al-Maghrib Al-Arabi itu Arab bagian barat, Al-Maghrib maksudnya Arab. Di situ ada negara-negara Islam seperti apa? Libya, Tunis, Aljazair, kemudian apa? Maroko. Ini negara-negara Islam. Sebenarnya kebanyakan mereka bukan orang Arab. Kebanyakan mereka adalah dari Amazigh. Amazigh itu barbar. Adalah apa? Barbar. Mereka tinggal di
di Tunis, kemudian di Jazair, kemudian di Maroko, Maghrib, kemudian di Libya. Tetapi sebagian orang-orang di Al-Maghrib Al-Arabi masih menjaga nasabnya, masih diketahui ini Arab. Sebagiannya diketahui ini adalah Amazigh. Jadi masih bisa dibedakan. Tetapi mereka sekarang secara hukum internasional dianggap orang Arab. Kenapa? Karena orang-orang barbar juga pandai bahasa Arab. Ya, pandai bahasa Arab. Sebagian syekh-syekh mereka juga terkenal dan mereka dari barbar. Ini sekarang model Arab, Arab baru. Bahkan Sudan sekarang juga dianggap Arab. Apakah mereka ada keturunan Arab atau tidak? Wallahu a'lam. Ya. Tetapi intinya ada model baru, saya nggak tahu Arab apa namanya sekarang. Yang kelima, yang sok Arab namanya Arab maklum. Arab maklum atau Arab Nandi ya. Jadi intinya inilah Arab. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal secara nasab maka dia Arab. Dari mana? Dari Bani Syaiban, dari Bani Zuhl, dari Bani Syaiban kembali kepada Rabi'ah, kembali kepada Adnan, kembali kepada Ismail, kepada bin Ibrahim alaihi wassalam. Paham? Ini masuk ujian ya. Saya sudah gambar-gambar gini, emang enggak masuk ujian ini. Baik. Paham insyaallah? Ini jadi kita mengenal siapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik, seperti Arab-Arab di Indonesia banyak, tapi kebanyakan dari Qahtan, Al-Arab Al-Aribah. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita banyak yang dari Yaman ya. Mereka kembalinya kepada Al-Arab Al-Aribah ya. Seperti saya sempat tadi baca misalnya Abdad kembali ke Al-Arab Al-Aribah ya. Ya. Ini perlu mengenal aja segera kita tahu tentang nasab. Taib. Saya tadi baca juga Bani Tamim. Bani Tamim dari mana? Ada yang mengatakan Bani Tamim dari Al-Arab Al-Adnaniyah. Bani Tamim dari Arab Al-Adnaniyah. Seperti nasabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dari Arab Al-Adnaniyah. Cuma bukan dari Quraisy tentunya, dari yang lainnya. Kita lanjut kembali kepada biografi Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu taala secara fisik beliau disebutkan kana syaikhan makhduban tiwalan asmar syadidas sumrah. Imam Ahmad adalah seorang yang makhdub, yaitu jenggotnya dia atau jenggotnya, rambutnya dia semir ya, dia semir. Kemudian tiwalan, beliau tinggi, fisiknya tinggi. Asmar, kemudian coklat menuju ke gelap, kulitnya gelap ya, bukan hitam tapi asmar. Asmar itu sebagian Arab mirip kepada hitam tapi tidak sampai hitam, yaitu gelap, tapi gelap, yaitu coklat, sangat coklat. Ya, syadid sumrah, bahkan sangat gelap ya. Jadi bukan berkulit putih Al-Imam Ahmad rahimahullah, tapi Arab yang gelap ya. Arab yang gelap yang lebih ke coklat tapi coklat tua ya. Coklat tua ya. Teman-teman kita banyak ya kulit Arab tapi kulitnya seperti itu. Kemudian Hasan al-wajah, wajahnya tampan. Raba'ah, sedang tingginya, tidak terlalu tinggi, tidak rendah. Fi lihatihi sya'arat sud, dan di jenggotnya ada beberapa helai rambut yang hitam. Ya. Thiyabuhu ghilaz, ya. Bid, sering pakai baju putih yang tebal, ya. Kana mu'tamman alaihi izar, sering pakai sorban dan sering pakai izar, sarung. Ini secara fisik beliau Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Untuk beliau kurus ya, karena sering berpuasa dan yang lainnya. Taib. Kemudian beliau menuntut ilmu sejak usia 15 tahun. Beliau mulai menuntut ilmu, lebih dalam menuntut ilmu, yaitu mulai duduk di majelis ilmu. Tentunya sebelumnya beliau juga sudah belajar ilmu, misalnya hafal Quran dan lain-lainnya, tapi mulai duduk di majelis, benar-benar belajar ilmu hadis tahun 179 Hijriah, itu tahun wafatnya Imam Malik dan Hamad bin Zaid. Ya, tahun tersebut wafat imam besar Imam Malik, situlah Imam Ahmad berusia 15 tahun. Dan beliau sibuk menuntut ilmu dan beliau baru menikah usia 40 tahun. Sama dengan sebagian antum ya. Sampai sekarang belum menikah. Mirip Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad tidak menikah, di antaranya sibuk nuntut
ilmu. Dan dari sini kita tahu bagaimana peran ibu. Imam Ahmad tumbuh dan berkembang tanpa ayah. Bahkan ketika dia masih janin, ayah sudah meninggal dunia. Tetapi ibunya punya peran yang besar untuk mendidik beliau, sehingga akhirnya beliau menjadi seorang imam yang hebat. Taib. Di antara guru-gurunya, guru-guru Imam Ahmad, seperti Hushaim bin Bashir, Mu'tamir bin Sulaiman, Taimi, kemudian Sufyan bin Uyainah, ya, ini tokoh-tokoh hadis yang terkenal ya. Al-Hilali, Al-Qadhi Abu Yusuf, yakni muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Dan ada Sufyan bin Uyainah, Al-Hilali, ada Al-Qadhi Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Kemudian Yusuf bin Al-Majisun, ya. Kemudian Abu Bakar bin Ayyash, ada Gundar. Ini kalau kita kadang baca hadis ada perawi-perawi Gundar ya. Di antaranya Al-Walid bin Muslim, ada Yahya Al-Qattan, ada Syafi'i. Di antara guru beliau adalah Al-Imam Syafi'i. Di antaranya Abdul Razzaq As-San'ani, ya, yang punya Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Kemudian beliau juga punya murid-murid yang fi manzilah aqrani, seperti ya, sejajar dengan beliau. Seperti Qutaibah bin Sa'id, Ali bin Al-Madini, Abu Bakar ibn Syaibah. Ini murid-murid beliau, guru-guru beliau. Ya, beliau mengambil ilmu dari yang lebih tua dan beliau juga mengambil ilmu dari yang setara dengan beliau. Ya. Makanya dikatakan tidaklah sempurna seorang sampai dia mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, sejajar dengan dia, bahkan tidak menghalanginya untuk mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Ya, karena terkadang yang di bawah juga punya ilmu yang tidak dimiliki oleh dia meskipun dia secara level lebih di atas ya. Dan di antara contoh adalah siapa? Musa alaihissalam menuntut ilmu dari Nabi Khadir. Padahal secara manzilah Nabi Musa disepakati lebih afdal daripada Nabi Khadir. Bahkan Nabi Musa termasuk ulul azmi minar rusul. Bahkan di antara nabi yang paling banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Meskipun demikian beliau mau menuntut ilmu dari Nabi Khadir. Nabi Khadir tidaklah keangkuhan, kesombongan menghalangi seorang mengambil ilmu dari bahkan dari orang yang lebih di bawahnya, dari sejajar atau bahkan yang dari bawahnya ya. Taib, adapun murid-murid beliau ya. Murid-murid beliau atau yang mengambil ilmu dari beliau seperti Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, ini muridnya Imam Ahmad. Ya, makanya kalau ingin tahu akidahnya Imam Ahmad, baca akidah Imam Bukhari. Imam Bukhari akidahnya sama, ada buku akidah Al-Imam Al-Bukhari. Kita lihat bagaimana akidahnya sama dengan akidah Imam Ahmad. Kita bisa baca juga misalnya Kitabut Tauhid dalam Sahih Bukhari. Kita juga bisa baca buku Khalqu Afalil Ibad, juga itulah akidah Al-Imam Al-Bukhari. Maka akidah Ahlus Sunnah berdalil, karena berdalil maka akidahnya sama. Akidahnya sama ya. Seperti dalam kitab Khalqu Afalil Ibad, Al-Imam Bukhari menetapkan Allah berbicara dengan suara ya. Sebagaimana Imam Ahmad juga menetapkan Allah berbicara dengan suara, bahkan dinukil oleh anaknya Abdullah bin Ahmad, bahkan riwayat itu dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bagaimana Imam Ahmad menyatakan Allah berbicara dengan suara. Ketika dia mengatakan ada yang menolak hadis ini, kata Imam Ahmad, Jahmiyah yungkirunaha. Yang menolak hadis seperti ini orang Jahmiyah. Yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara adalah orang Jahmiyah, kata Imam Ahmad. Kemudian Muslim juga muridnya Abu Dawud, sama Abu Dawud As-Sijistani juga terkenal ya. Dalam bukunya juga menyinggung tentang akidah. Saleh bin Ahmad, anaknya Abdullah bin Ahmad juga anaknya Imam Ahmad. Jadi anak-anak juga menuntut ilmu darinya. Kemudian juga mengambil ilmu darinya orang merupakan gurunya, artinya secara tingkatan adalah guru-guru, tapi mereka tidak menghalangi mereka untuk mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad secara level adalah murid, seperti Abdul Razzaq As-San'ani, kemudian Asy-Syafi'i ya. Ini contoh ya. Juga mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Kemudian murid yang lain Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, ini sezaman dengan Imam Ahmad. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini gurunya Imam Syafi'i, dia juga menuntut ilmu dari gurunya Al-Bukhari, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, kemudian dia juga ngambil ilmu dari Imam Ahmad. Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Hab Al-Kirmani, Abdus bin Malik Al-Attar, Abu Bakar Al-Athram, Ishaq bin Al-Kausaj,
Abu Bakar Al-Marruzi, ini di antara murid-murid Imam Ahmad. Dan sebagian pendapat-pendapat Imam Ahmad diriwayatkan oleh murid-muridnya. Dan sekarang ada buku Mausu'ah tentang Imam Ahmad. Tentang fikihnya, tentang akidahnya. Kumpulan perkataan Imam Ahmad dikumpulkan dalam buku berjilid-jilid. Ya. Ini murid-murid beliau. Adapun ibadah beliau secara global, Imam Ahmad sehari salat 300 rakaat. 300 rakaat. Beliau sebutkan, beliau tidur sangat sedikit. Sebutkan beliau habis Isya tidur sebentar, kemudian beliau salat sampai subuh. Beliau tapi tidur setelah Isya, tidur sebentar, bangun kemudian salat sampai subuh. Berapa rakaat? 300 rakaat. Ketika beliau sakit, dicambuk sampai daging beliau lepas, sampai beliau salat sampai berlumuran darah. Ya, beliau salat jadi sedikit, jadi berapa? 150 rakaat. Maksudnya orang yang hobi salat. Coba kalau kita, kalau sehat berapa rakaat? Kalau sakit, wallahu alam salat atau tidak ya. Subhanallah. Biar kita tahu siapa orang ini. Orang Imam Ahmad ini luar biasa. Ya. Luar biasa ya. Secara akidah mantap, secara ibadah mantap, secara zuhud mantap, secara warok mantap. Luar biasa ya. Kemudian beliau pernah berhaji sebanyak 5 kali, di antaranya 3 kali haji jalan kaki. Ya. Karena uang yang terbatas. Bahkan disebutkan salah satunya beliau hanya berhaji dengan 30 dirham. 30 dirham sedikit ya. Sementara kalau berhaji dari mana? Dari Baghdad. Baghdad di Irak jauh. Kemudian jalan menuju ke Mekah. Perjalanan berapa ratus kilometer ya. Tetapi dia hanya bisa cukup dengan uang 30 dirham dia bisa hajian. Ya, tentu Imam Ahmad mungkin di tengah jalan bekerja atau apa. Intinya dia berhaji 5 kali, 3 kalinya jalan kaki. Rahimahullahu ta'ala. Tapi ini ibadah beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Adapun keistimewaan Imam Ahmad, maka banyak keistimewaan Imam Ahmad rahimahullah, sangat banyak. Pertama, beliau sangat zuhud dan sangat wara'. Semua ulama di zamannya mengakui tidak mampu seperti beliau. Tidak ada yang mampu seperti beliau. Dari zuhud, dari wara', dari ketegaran di atas sunnah. Sampai Yahya bin Ma'in berkata, "Arada an-nasu minna an nakuna mithla Ahmad bin Hanbal. La wallahi ma naqwa ala ma yaqwa alaihi Ahmad, wala ala tariqati Ahmad." Kata Yahya bin Ma'in, orang-orang pingin kami seperti Imam Ahmad. Padahal mereka sejawat, kemudian sezaman. Orang-orang ingin kami seperti Imam Ahmad. Tentu tidak, demi Allah kami tidak bakalan bisa. Kami tidak bakalan mampu seperti apa yang dimampui oleh Imam Ahmad, dan kami tidak bakalan mampu menempuh metode atau jalannya Imam Ahmad. Imam Ahmad terlalu hebat, kami tidak mampu. Nanti akan saya bacakan insyaallah tentang zuhud beliau. Tapi intinya diakui oleh semua orang ketika itu bahwa Imam Ahmad adalah orang yang sangat hebat dari sisi zuhud, daripada sisi wara'. Bahkan beliau juga bukan hanya zuhud kepada harta, bahkan zuhud kepada manusia. Beliau tidak suka. Beliau merasa tersiksa ketika orang datang ngumpul-ngumpul ke beliau, dikenal orang, beliau tidak suka. Beliau zuhud terhadap manusia. Ya, tidak suka dengan popularitas dan juga zuhud terhadap harta. Betapa banyak harta dikasih beliau tolak, nanti akan kita bacakan insyaallah taala. Ini keistimewaan Imam Ahmad yang diakui oleh teman-teman sejawatnya, para ahlul hadis, para ulama di zamannya. Kami tidak bakalan bisa seperti Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, di antara keistimewaannya, orang yang paling banyak hafalannya. Alf hadis, ini dikatakan Abu Zur'ah, kalau tidak salah Abu Zur'ah Ar-Razi. Dia bilang Ahmad bin Hanbal menghafal alf hadis, 1 juta hadis. Dari mana kata? Saya pernah coba dia. Ternyata dia hafal 1 juta hadis. Sehingga dikatakan manusia yang paling banyak hafalannya di dunia ini yang pernah ada adalah Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari dikenal tapi tidak sampai 1 juta hadis. Diriwayatkan Bukhari mengatakan hafiztu 100,000 hadis sahih wa 200,000 hadis dhaif atau kama qala. Aku hafal 100,000 hadis sahih dan aku hafal 200,000 hadis dhaif. Adapun Imam Ahmad disebut dia hafal 1 juta hadis. Apa maksudnya itu hadis? Allah mengatakan bukan berarti hadis ada 1 juta. Ya, maksudnya 1 juta itu ada pertama bercampur hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, beliau hafal. Yang kedua 1 juta maksudnya mungkin matannya sekian tetapi jalan-jalannya banyak. 1 juta maksudnya 1 juta jalan. Karena satu hadis terkadang jalannya 10, terkadang 100, terkadang jalannya berapa. Tapi intinya seluruh jalur-jalur periwayatan
Beliau hafalnya sampai 1 juta hadis ya. Menunjukkan hafalan yang sangat kuat. Ini di antara keistimewaan Al-Imam Ahmad. Kemudian di antaranya beliau adalah muhaddits sekaligus faqih. Muhaddits terkenal dengan kefakihannya Al-Imam Ahmad. Apalagi beliau adalah imam dari Imam Al-A'immatil Arba'ah, imam mazhab yang terakhir. Ya, imam Ahmad yang terakhir, dan beliau menuntut ilmu dari Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i menuntut ilmu dari Imam Malik, dan menuntut ilmu dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i secara hadis belajar Imam Malik, secara fikih beliau belajar dari murid-muridnya Abu Hanifah. Baru kemudian muncullah mazhab baru atau metode baru yang dikenal dengan metode mazhab Syafi'i. Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i, dan dia juga belajar dari para ahlul hadis sampai hafalannya luar biasa. Dan beliau juga belajar fikih dari Imam Syafi'i, dan juga beliau belajar fikih dari juga punya guru namanya Al-Qadhi Abu Yusuf. Intinya beliau bukan hanya terkenal hafalan, tapi juga terkenal dengan keilmuannya. Terkenal dengan keilmuannya, dengan kefakihannya. Adapun kisah fitnah khalqul Quran, yang ujian yang beliau hadapi, ini juga istimewa ya. Fitnah khalqul Quran maksudnya apa? Ketika itu nanti kita akan bahas tentang bagaimana munculnya kisah ini. Intinya ketika itu para penguasa di Khilafah Al-Abbasiyah, 3 khalifah, mulai dari Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Mu'tasim, kemudian Khalifah Al-Wathiq, ketiganya memaksa orang-orang untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk maka dibunuh, dipenjara dulu, disiksa. Kalau ngaku Al-Quran makhluk dilepaskan. Sampai di antara mereka ada yang meninggal dunia. Tapi fitnah ini adalah fitnah yang istimewa, ya, beda dengan yang lainnya. Pertama, ikhwan, karena fitnah ini terkait akidah yang sangat pokok. Terkait dengan penolakan sifat-sifat Allah. Karena Mu'tazilah yang dipimpin oleh Ahmad bin Abi Du'ad dan juga Bishr bin Ghiyath Al-Mirrisi, ya, tokoh-tokoh Mu'tazilah ketika itu yang ada di zaman Imam Ahmad dan sangat dekat dengan penguasa, bahkan menjadi penasihat penguasa di antara Ahmad bin Abi Du'ad, ya. Satunya Ahmad bin Hanbal, satunya Ahmad bin Abi Du'ad, ya. Maka fitnah khalqul Quran mengatakan Al-Quran itu makhluk, ini terkait dengan penolakan sifat-sifat Allah. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk? Karena mereka menolak sifat-sifat Allah. Allah tanpa sifat. Allah hanyalah zat mujarradah anis sifat. Allah tanpa sifat. Nanti pembahasannya insyaallah ada pembahasannya satu saat. Sehingga kemudian ini adalah fitnah luar biasa karena terkait dengan penolakan sifat Allah. Yang kedua terkait dengan Al-Quran. Al-Quran. Dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk, haibah atau keagungan Al-Quran turun. Ya, Al-Quran kalau makhluk berarti bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi kalau kita mengatakan Al-Quran adalah sifat Allah, maka tentu pengagungan terhadap Al-Quran luar biasa. Ya. Makanya Mu'tazilah sebagian mereka tidak begitu mengindahkan Al-Quran. Tidak sebagaimana kalau seorang menganggap Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang hebat juga fitnah ini menimpa Imam Ahmad sampai 3 khalifah. Mulai dari Khalifah Al-Ma'mun yang wafat pada 218. Kemudian Khalifah Al-Mu'tasim, ini saudaranya Ma'mun, kemudian Al-Wathiq anaknya Mu'tasim, ya. Kemudian di antara fitnah ini luar biasa, tadi sudah saya singgung, ada tokoh-tokoh Mu'tazilah di belakang penguasa, di antaranya Ahmad bin Abi Du'ad, ya. Ahmad bin Abi Du'ad. Kemudian di antara keistimewaan fitnah ini juga, fitnah ini umum, mencakup banyak ulama. Jadi dipaksa ketika itu bagaimana khalifah kaum muslimin. Al-Ma'mun ketika itu apa? Dia kedudukannya sebagai khalifah kaum muslimin. Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Bapaknya Harun Ar-Rasyid di atas sunnah, tapi dia di atas bid'ah. Dan dia penguasa, raja, khalifah, maksa semua ulama dikumpulin, suruh bilang Al-Quran itu makhluk. Maka fitnah ini bukan dari fitnah orang per orang, bukan dari tokoh agama, langsung dari penguasa. Sehingga difitnah dengan paksaan, dengan kekuasaan. Taib, seluruh ulama yang dikenal dipanggil untuk memaksa mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Maka apa yang terjadi? Ada 3 model ulama ketika itu. Model pertama, sebagian besar akhirnya terpaksa ikut. Akhirnya mengaku Al-Quran itu makhluk. Banyak. Rata-rata semuanya begitu. Ada yang tidak mau, akhirnya dipaksa, di penjara. Akhirnya ya udahlah Al-Quran itu makhluk, keluar.
Tapi kebanyakan tidak bisa bertahan. Karena terlalu berat berhadapan dengan penguasa, penjara, siksaan. Akhirnya kebanyakan ulama ketika itu karena diancam bunuh, ya mungkin mereka anggap ini suatu dalam kondisi mujbar, terpaksa, dan terpaksa boleh seorang mengucapkan kata-kata kufur. Seperti Ammar bin Yasir ketika harus mengucapkan kata-kata kufur daripada dibunuh, ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa padahal hatinya penuh dengan keimanan, maka ini dimaafkan. Maka mereka mengambil rukhsah. Ya sudah, karena kita daripada dibunuh dan mereka tidak berdosa karena kalau tidak mereka dibunuh. Sehingga dalam kondisi demikian mereka akhirnya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, akhirnya selamat. Yang kedua, ada yang bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Tidak mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Di antara yang terkenal adalah Muhammad bin Nuh, ini sama-sama dibelenggu dengan Imam Ahmad ketika mau digiring ke Tursus, ke daerahnya Khalifah Al-Ma'mun. Muhammad bin Nuh meninggal, adapun Imam Ahmad tidak. Di antara yang meninggal Nu'aib bin Hammad. Nu'aib bin Hammad di Mesir. Maka Khalifah karena dia terkenal di Mesir, suruh tanya sama Nu'aim bin Hammad, apakah Al-Quran makhluk atau bukan? Dia bilang bukan, suruh dibawa ke Baghdad, akhirnya dipenjara dan meninggal di Baghdad. Kalau nggak salah di zaman Al-Wathiq. Jadi dia sampai meninggal, tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk sampai meninggal dunia. Di antara juga yang terkenal tidak meninggal, sampai meninggal tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk adalah Al-Buwaiti. Al-Buwaiti adalah muridnya Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i dalam beberapa pertanyaan kalau ditanya dia bilang tanya sama Al-Buwaiti. Ya, sebagian masalah disuruh tanya sama Al-Buwaiti. Di antara murid Imam Syafi'i yang terkenal. Saya bacakan qala Rabi' kana Al-Buwaiti abadan yuharriku syafataihi bi dzikrillah. Mungkin Rabi' bin Sulaiman juga murid Imam Syafi'i. Dia berkata, adalah Al-Buwaiti rahimahullahu taala, tentang biografinya, adalah seorang yang selalu menggerakkan bibirnya untuk berzikir, murid Imam Syafi'i. Wa ma absartu ahadan anza'a bi hujjatin min kitabillah min al-Buwaiti. Aku tidak pernah melihat seorang yang paling jago berhujjah seperti Al-Buwaiti. Kalau kasih tanya dia langsung bisa ngambil dalil dari manapun. Karena orangnya hebat, muridnya Imam Syafi'i. Tapi hebat dalam zikirnya. Ketika bagaimana dia meninggal? Wa laqad ra'aituhu ala baghal. Aku telah melihatnya di arak di atas baghal. Wa fi unuqihi ghil, kemudian di lehernya dikasih besi. Ini disiksa nih gara-gara tidak mau bilang Al-Quran itu apa? Makhluk. Wa fi rijlahi qaid, dan kedua tangannya dikasih belenggu juga. Wa bainal ghil wal qaid silsilatun hadid. Silsilatu hadid, dan antara belenggu di sini sama belenggu di kaki ada rantai. Jadi taruh di atas begol, besi di leher, besi di kaki, kemudian ada rantai besi. Wa huwa yaqul, dan dia tetap bertahan. Dia mengatakan innama khalaqallahu al-khalqa bikun. Saya tidak mau mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk dengan kun. Bukankah demikian? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Artinya jika Allah ingin sesuatu, Allah ingin menciptakan sesuatu, Allah bilang apa? Kun. Kalau Allah ingin bikin makhluk dari tidak ada menjadi ada, makhluk itu apa? Makhluk itu sesuatu yang dari dulunya tidak ada menjadi menjadi ada. Itu namanya makhluk. Adapun Allah ada tanpa permulaan. Selain Allah semuanya makhluk, dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah kalau ingin menciptakan dari tidak ada menjadi ada, Allah bilang apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Fa idza kanat makhluqah fa ka'anna makhluqan khuliqa bi makhluk. Kalau kun itu sendiri firman Allah adalah makhluk, berarti kita bilang Allah menciptakan makhluk dengan makhluk. Paham enggak? Jadi dia ingin mengatakan Al-Qur'an adalah firman Allah. Allah adalah Tuhan, maka sifat-sifatnya juga bukan makhluk. Sebagaimana Allah adalah Khalik, maka apakah di antara sifat-sifat Allah mendengar? Apakah mendengar Allah adalah makhluk? Bukan. Karena sifat itu bersumber dari Tuhan. Melihatnya Allah makhluk atau bukan? Bukan, karena melihat tersebut sifat dari Sang Khalik. Kalau saya makhluk, penglihatan saya juga makhluk, pendengaran saya, karena saya zatnya makhluk. Di antara sifat Allah berbicara Allah juga bukan makhluk. Seandainya kita bilang berbicaranya Allah adalah makhluk, di antara pembicaraan adalah kun, berarti kita mengatakan Allah menciptakan makhluk dengan makhluk. Ini logika yang sangat hebat dari Al-Buwaiti. Dia ingin bantah mereka. Udah kau pikir, kalau kau bilang Al-Quran itu makhluk, bukankah di antara firman Allah kun? Berarti Allah, dan sementara Allah menciptakan makhluk dengan kata apa?
kun. Berarti Allah menciptakan makhluk dengan makhluk kalau begitu. Dan ini tidak mungkin. Berarti silsilah makhluk. Berarti bukan Allah yang mencipta, tapi makhluk mencipta makhluk. Intinya, faka'anna makhlukan khuliqa bi makhluk. Kemudian dia berkata, wala in udkhiltu alaihi, kalau saya diajak untuk ketemu dengan Al-Wathiq, dia meninggal di zaman Khalifah Al-Wathiq. Al-Wathiq setelah Mu'tasim. La asduqannahu, saya akan jujur di depan dia, saya tidak akan rubah-rubah. Saya tidak akan tauriah, saya tidak akan ketakutan, saya akan tetap bertahan dengan keyakinan saya. Wala amutanna fi hadidi hadza, dan saya akan mati di belengguku ini. Hatta ya'tiya qaumun ya'lamuna annahu qad mata fi hadha sya'ni qaumun fi hadidihim. Agar nanti akan muncul generasi-generasi kaum, mereka tahu pernah ada orang mati dalam besi gara-gara membela sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata dia agar mereka tahu bahwasanya pernah ada orang meninggal gara-gara membela Al-Qur'an adalah firman Allah, sifat bukan makhluk. Akhirnya meninggal Al-Buwaiti. Jadi ada yang dipaksa akhirnya meninggal. Yang tidak meninggal satu dan bertahan, cuma satu-satunya. Siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Disiksa enggak mati-mati. Disiksa. Dan tetap bertahan, Al-Quran bukan makhluk. Itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karenanya Al-Muzani, murid Imam Syafi'i pernah berkata, asamallahu al-ummata bi Abi Bakrin yauma riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yauma al-mihnah. Kata Al-Muzani, dia meringkas tentang hebatnya Imam Ahmad. Dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dengan Abu Bakar ketika terjadi masa orang-orang murtad. Karena setelah Nabi SAW meninggal dunia, orang-orang pada murtad. Muncul nabi-nabi baru, ada Musailim Al-Kadzab, ada Sujah, ada Al-Aswad Al-Anasi, ada macam-macam. Ada macam-macam nabi-nabi ya. Muncul nabi-nabi dari suku ini, nabi dari suku ini, dari nabi suku ini, dan pengikutnya banyak seperti Musailim Al-Kadzab saja pembelanya sampai 40.000 atau 50.000, dan mereka semua rela mati jihad membela Musailimah Al-Kadzab karena Musailimah dianggap apa? Dianggap nabi. Dianggap nabi, nabinya mereka. Mereka tidak mengingkari Nabi Muhammad, tapi kata mereka Muhammad nabi, nabi kami juga nabi. Sehingga luar biasa. Dan ketika orang-orang juga murtad juga muncul dari orang tidak mau bayar zakat. Mulai muncul orang tidak mau bayar zakat, mereka mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata Allah, ambillah Muhammad dari mereka zakat mereka. Kata mereka yang boleh ngambil zakat cuma Muhammad. Karena Allah bilang Muhammad ambillah. Ya, tapi kalau Muhammad mati enggak boleh ambil zakat, itu kan kalau Rasulullah meninggal ya berarti tetap berlangsung ya. Kata mereka hanya boleh ambil zakat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad meninggal enggak ada zakat lagi. Akhirnya mereka menolak kewajiban zakat. Maka tatkala itu gerakan riddah, harakatul riddah luar biasa di zaman Abu Bakar setelah Rasulullah SAW meninggal. Dan sementara sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah SAW kirim Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan untuk menyerang Romawi. Usamah bin Zaid masih umur berapa? Mungkin 20-an atau kurang waktu itu. Kemudian Usamah sudah jalan sampai di Jurf, itu beberapa kilo dari kota Madinah. Rasulullah meninggal. Ketika mendengar Rasulullah sakit, mereka tidak langsung lanjut, mereka nunggu sampai akhirnya Usamah datang, sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal. Nah, pasukan sudah nantri nunggu lanjut atau tidak. Ini kondisi sangat tidak stabil. Maka ketika itu Abu Bakar ingin menjalankan seluruh yang sudah dicanangkan oleh Nabi. Pasukan tetap jalan. Yang kedua, bahwasanya yang tidak bayar zakat kita perangi. Yang mengaku-ngaku Nabi baru kita perangi. Ketika itu tidak ada yang setuju. Umar pun tidak setuju sampai debat dengan Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar dengan mengatakan, kalau kalian semua tidak setuju, saya keluar sendiri. Jadi ini contoh bahwasanya ketika sahabat semuanya tidak ada yang setuju dengan pendapat Abu Bakar bersendirian. Seandainya dia ikut mayoritas, sudah ketika itu buyar Islam. Buyar Islam. Sebenarnya logika para sahabat yang lain juga benar. Kamu jangan serang, karena mau serang gimana? Kirim pasukan ke Romawi. Romawi pasukannya kayak berapa jumlahnya? Yang kedua, banyak Arab-Arab Badui yang siap-siap menyerang kota Madinah. Nah, kita harus bertahan di kota Madinah. Jangan kirim pasukan. Ketika itu Abu Bakar tak bertahan. Tidak ada, kita bertahan. Ternyata ada hikmahnya.
Ketika pasukan tetap jalan, Arab Badui jadi takut. Madinah kuat, ngirim pasukan lawan Romawi. Akhirnya pada enggak berani. Akhirnya Allah tolong. Akhirnya gerakan-gerakan kemurtadan baik dari yang tidak mau bayar zakat maupun dari nabi-nabi akhirnya diselesaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan itu dikatakan Allah menolong umat ini, menjaga umat ini dengan Abu Bakar karena ketika itu dia yang bersikeras untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan radhiyallahu taala anhu. Maka disamakan kata Al-Muzani sebagaimana Allah menolong umat ini, menjaga umat ini dengan Ahmad bin Hanbal ketika fitnah khalqul Quran. Kenapa? Karena semua orang ikut mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena kalau tidak bilang akan dibunuh. Yang satu-satunya bertahan siapa? Imam Ahmad. Ada yang bertahan Al-Buaiti, Nu'aim bin Hammad, tapi meninggal. Muhammad bin Nuh meninggal. Tinggal yang satu masih hidup bertahan siapa? Ahmad bin Hanbal. Maka Ahmad bin Hanbal istimewa. Sejak itu dia dikenal dengan imam ahli sunnah. Tidak diberi gelar kepada imam yang lain. Khusus ketika itu dikenal imam ahli sunnah. Kenapa? Karena banyak imam-imam ahli sunnah ulama yang tidak bisa bertahan. Yahya bin Ma'in ada, Abu Zur'a ada, Abu Hatim Ar-Razi ada. Banyak ulama di zaman Imam Ahmad. Tapi semuanya enggak bisa tegar seperti Imam Ahmad. Maka dia spesial, maka dia dikatakan imam ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Ini keistimewaan Imam Ahmad yang keempat. Ada keistimewaan Imam Ahmad yang kelima, ini juga menakjub, nanti kita baca insyaallah. Imam Ahmad rahimahullah mendapat dua fitnah. Fitnah pertama fitnah siksaan, dipenjara, dipukul, dicambuk. Nanti insya Allah kita baca sebagiannya ya. Yang kedua ternyata setelah Al-Wathiq meninggal dunia, datang khalifah baru, Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil condong kepada sunnah. Maka dia cinta Imam Ahmad. Dia panggil Imam Ahmad di istananya. Dia sering bilang, kirim utusan bilang, Ya Abu Abdullah, Al-Khalifah yashtaq ilaik. Khalifah rindu ketemu kamu. Bayangkan, siapa yang tidak kepala besar? Presiden rindu ingin lihat kamu. Kira-kira gimana? Imam Ahmad sebenarnya bingung dia ya. Maksudnya berat. Kata dia ini lebih berat daripada fitnah sebelumnya. Maka dikasih harta dari khalifah, disuruh pakai baju yang indah. Kata Imam Ahmad ini lebih berat daripada sebelumnya. Fitnah apa? Dunia. Fitnah dunia. Namun dia bertahan. Bertahan dengan kewaraannya sampai meninggal dunia. InsyaAllah akan kita bacakan sebagiannya. Taib. Ini diantara keistimewaan Al-Imam Ahmad yang mungkin jarang ditemui pada ulama-ulama yang lain. Jadi ada 5 keistimewaannya. Luar biasa ketika fitnah di hadapan dia, namun dia bersikeras untuk bisa bertahan tidak terjerumus dalam fitnah tersebut. Baik, sudah difoto? Sudah? Baik, sekarang bagaimana kegiatan Imam Ahmad? Pertama, beliau semangat mengikuti sunnah dan athar. Beliau semangat mengikuti sunnah dan athar. Berkata Al-Marruzi, qala li Ahmad, Imam Ahmad pernah berkata kepada ini muridnya, guruku pernah berkata kepadaku, ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi. Tidak pernah aku catat satu hadis dari Nabi pun kecuali aku kerjakan. Hatta marra bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibah dinaran fa a'taitu al-Hajjam dinaran hina ihtajamtu. Kata dia, tidak ada satu hadis yang aku catat kecuali aku amalkan. Sampai aku lewati suatu hadis yang aku catat, di situ Rasulullah sallallahu ihtajama, Rasulullah sallallahu berbekam, fa a'taitu Aba Taibah dinaran. Rasulullah sallallahu kasih upah kepada tukang bekam tadi 1 dinar. 1 dinar itu besar. 1 dinar itu berapa? 4/4 gram emas. Kalau dikonversi sekarang berapa dengan uang Indonesia? 10 juta ya? 9 juta, 10 juta. Muka orang bekam 10 juta. Kebanyakan kekurangan. Tapi karena dia ingin niru Nabi, kebetulan dia ada uang, dia ingin amalkan hadis Nabi, padahal Imam Ahmad miskin. Dia haji saja 30 dinar. 30 dinar itu berapa? 30 dinar 3 dinar. 30 dirham itu 3 dinar. Zaman dulu ya 1 dinar sekitar 10 dirham atau 12 dirham. Dia berhaji dengan 3 dinar. Ini dia kasih orang berhijamah dengan 1 dinar. Kenapa? Karena ingin mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu semangat dia. Tidak ada satu hadis pun yang saya catat kecuali saya amalkan.
Kira-kira amal Imam Ahmad hebat atau tidak? Artinya semua hadis kita baca hadis mungkin banyak, tapi mana yang berapa yang kita amalkan? Imam Ahmad mengatakan tidak ada satu hadis saya catat kecuali saya amalkan. Luar biasa. Sama seperti ada teka-teki dikatakan karena Imam Bukhari tidaklah mencatat satu hadis kecuali dia mandi kemudian dia salat istikharah. Betapa benar-benar minta petunjuk kepada Allah, pantaskah hadis ini saya catat dalam Sahih Bukhari atau tidak? Karena lafal banyak. Lafal banyak, riwayat banyak. Mungkin ada dalam satu hadis ada beberapa lafal, mana yang dia pilih, mana yang dia pilih. Mana yang dia pilih, mana yang dia pilih sehingga dia istikharah. Bagaimana perhatian Al-Imam Al-Bukhari. Imam Ahmad setiap dia catat dia amalkan. Kemudian juga dalam kisah ketika dia dilarang untuk tinggal, Al-Wathiq ketika marah bilang tidak boleh Imam Ahmad tinggal di satu kota denganku. Suruh pergi. Imam Ahmad meninggalkan rumahnya dari Baghdad sehingga dia sembunyi di rumah muridnya Ibrahim bin Hani, ya. Setelah 3 hari dia bilang saya ingin keluar. Saya ingin keluar dari rumahmu. Kata murid, jangan nanti bahaya. Tidak, saya ingin keluar. Jangan guru. Nantilah saya keluar dan saya kasih faedah buat kau. Penting saya keluar dulu. Akhirnya keluar. Ketika keluar, dia berkata, "Walaysa yanbaghi an nattabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ar-rakha wa natruk mutaba'atahu fi syiddah." Kata dia tidak pantas kita hanya mengikuti sunnah Nabi yang enak-enak, sementara yang berat-berat tidak kita ikuti. Dia ingin mengatakan apa? Rasulullah SAW di Gua Hira cuma 3 hari. Terus pergi. Saya juga 3 hari aja tempat kamu. Subhanallah. Maksudnya begitu ingin ikut sunnah Nabi sampai perkara-perkara yang seperti itu. Yang sebenarnya itu uzur, mau sebulan juga enggak apa-apa. Tapi dia ingin mencontohi sunnah Nabi SAW. Demikian juga perhatian beliau terhadap asar. Ketika beliau dicambuk sampai keluar darah, beliau tetap sholat. Ada yang mengingkari, kita tahu dalam mazhab Ahmad bin Hanbal bahwasanya darah yang banyak adalah najis, ya. Najis, kecuali darah yang sedikit maka dimaafkan. Kalau darah banyak najis. Kemudian dia sholat darah mengalir. Maka dia diingkari, gimana Anda sholat darah mengalir? Seakan-akan najis berlumuran di tubuh atau di pakaian. Maka dia bilang Umar bin Khattab sholat sementara darahnya mengalir. Luar biasa, ya. Kalau kita ngalir udah tutut. Jamak. Maksudnya luar biasa, ya. Nanti kita malu lah kalau baca seperti ini. Malu. Kemudian demikian juga ketika beliau sakit, beliau bilang anaknya tolong bacakan riwayat. Maka anaknya pun baca riwayat, inna Tawusan kana yakrahu al-anin fil marad. Adalah Tawus tidak suka anin, tidak suka merintih ketika sakit. Maka Imam Ahmad tidak pernah merintih sampai meninggal dunia. Meskipun kesakitan. Tidak pernah, nggak pernah. Jauh dengan kita, ya. Atau mirip. Kata orang apa? Mirip-mirip. Seperti telapak tangan dibalik aja. Gitu. 180 derajat. Taib. Kemudian di antara semangat beliau nuntut ilmu, beliau disebutkan berjalan kaki sampai ke Yaman. Dia tetap nuntut ilmu. Sebagian tempat beliau nuntut ilmu berjalan kaki karena kekurangan nafkah. Dan kita tahu dulu mencari ilmu hadis itu butuh biaya banyak. Imam Bukhari aja sampai kehabisan biaya. Ada yang kasih biaya sama dia sampai dia harus makan kalau enggak salah rumputan gara-gara kehabisan bekal. Makanya dikatakan man talabal hadis tazandak. Man talabal hadis aflas. Siapa yang cari hadis pasti merugi. Yang satunya man tataba rukhas tazandak. Siapa yang mencari-cari pendapat-pendapat lemah maka dia akan zindik. Man talabal hadis aflas. Siapa yang cari hadis pasti bangkrut. Kenapa? Karena terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Imam Ahmad ya dengan kesederhanaannya maka dia terkadang jalan kaki sampai ke Yaman dia nuntut ilmu. Kemudian disebutkan dalam sirahnya Imam Ahmad, bahkan terkadang uangnya habis. Ketika uangnya habis terkadang dia kerja. Dia kerja jadi tukang pikul-pikul, jadi membantu kafilah-kafilah dagang, mungkin menyiapkan makanan, mengangkat barang, supaya dia punya uang, supaya dia bisa belajar. Bahkan ketika dia mau pulang dia enggak punya apa-apa, dia sempat merahan itu menggadaikan sendalnya kepada salah seorang penjual roti. Enggak punya apa-apa. Tapi ketika dia pulang dari Yaman dalam kondisi kurus, krempeng, habis badannya habis.
Benar-benar kelihatan keletihan, kecapean luar biasa dalam menuntut ilmu dari Abdul Razak As-San'ani. Maka salah seorang muridnya berkata, ya, kenapa engkau merepotkan dirimu? Ya, terlalu berat merepotkan dirimu sampai seperti ini tubuhmu. Maka dia berkata kepada murid tersebut, ma ahwanal masyaqqata fima stafatna min Abdul Razak. Betapa ringan kesulitan-kesulitan tersebut dibandingkan dengan faedah yang kami dapat dari Abdul Razak As-San'ani. Katabna anhu, kami telah mencatat dari Abdul Razak hadis Az-Zuhri an Salim bin Abdullah an abihi. Kami telah meriwayatkan hadis dari Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Demikian juga wa hadis Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah, dan kami juga telah mencatat hadis dari Abdul Razak dari jalur Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah. Ini bagi Imam Ahmad menghilangkan semua kesulitan yang dia hadapi. Semangat nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengakui ilmu Imam Ahmad. Ya Abu Abdullah, anta a'lamu bil hadis minni. Wahai Imam Ahmad, engkau lebih tahu tentang hadis daripada aku. Ya. Engkau mengetahui sihahul akhbar, engkau mengetahui hadis yang sahih. Fa idza kana khabarun sahihun fa akhbirni bihi hatta atahawwala ilaihi. Kalau ada hadis sahih, kabarkanlah kepadaku. Kabarkanlah kepadaku sampai aku berpendapat dengan hadis tersebut. Maka Imam Syafi'i kalau meriwayatkan dari Imam Ahmad, dia mengatakan haddatsani thiqah, telah menyampaikan kepadaku seorang yang thiqah. Dia tidak sebut nama. Tidak bilang Ahmad bin Hanbal, dia bilang haddatsani thiqah. Kalau dia bilang hadatsani thiqah, orang tahu maksudnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal telah menyampaikan kepadaku seorang yang thiqah, terpercaya. Break jam berapa? Jam 10. Baik, kita lanjut. Sekarang kita bicara tentang waroknya Imam Ahmad. Ada buku bagus judulnya Mihnat Al-Imam Ahmad. Kalau antum ada sempat waktu, antum baca. Kalau enggak ada, tunggu aja ringkasannya. Ya. Tentu banyak buku. Ya. Disebut judulnya Al-Imam Al-Mumtahan, Ahmad bin Hanbal. Itu imam yang diuji, Ahmad bin Hanbal. Ini kalau enggak salah karya Taqiyuddin Al-Hilali, saya agak lupa juga ya. Iya, Taqiyuddin Al-Hilali. Tapi kita akan baca beberapa tentang waroknya Imam Ahmad. Imam dalam warok. Saya bacakan. Saya bacakan di antara waroknya Imam Ahmad, zuhudnya Imam Ahmad. Walaqad wajjah ilai sadiqu Al-Hasan bin Abdul Aziz 3,000 dinar. Dia punya teman, orang kaya, namanya Al-Hasan bin Abdul Aziz rahimahullah. Kasih uang sama Imam Ahmad 3.000 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas sekarang. Kalau 3.000 dinar berapa ikhwan? Kali-kali coba. 3 kali 4 berapa? 12. 12.000 gram. Ya enggak? Benar atau salah? 3.000 kali 4 berapa? 12.000. Kalau 1/4 ya jadi berarti sekitar 12, hampir 13.000. Yaitu hampir 13 kilo emas. 13 kilo emas. Banyak atau sedikit? Kalau kita sekarang udah bikin status. Udah beli mobil baru, motor baru, bikin status. Hadiah nih ya. Baik. Qailan lahu ma'ar Rasul. Dia kirim surat. Ya Abu, perhatikan. Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, temannya. Hadhihi min mirathi halal. Ini dari warisanku halal. Makanya dikenal Imam Ahmad sangat warok. Tidak mau makan yang haram. Sampai dalam kisah ketika dia disiksa, dihidangkan makanan, dia ya ta'allal, pura-pura sibuk, dia enggak mau makan dari yang dihidangkan oleh khalifah. Dia enggak mau. Imam Ahmad terkenal tidak mau makan yang haram. Maka ketika dia mau kasih hadiah, dia kasih tahu ini benar-benar warisan halal, enggak ada syubhat. Min Mesir, dari Mesir dikirim. Fakhudha wasta'in biha ala ailatik. Ambillah dan gunakan untuk keluargamu. Fa'aba, dia enggak mau, enggak. Fa'alaha alaihi Rasul, maka utusan temannya tadi, ayolah ambillah. Dan dia saudaranya Hasan, saudaranya. Ambillah, ini dari saudaraku, ambil. Ya.
Falam yaqbal, dia tidak terima. Faqala Rasul, maka utusan dari Al-Hasan bin Abdul Aziz, dia mengatakan dalam dirinya, la'alli law akhbartu anna 3,000 qabilaha. Coba saya kasih tahu. Mungkin dia terima. Ini 12 kilo emas. Siapa tahu terima, siapa tahu berubah pikiran. Jangan dikira cuma 5 gram. Ini 12 kilo. Kalau kita terima enggak? Perlu istikharah enggak? Ya, 12 kilogram. Tidur sampai mati juga cukup. Luar biasa. Coba saya kasih tahu, siapa tahu dia terima. Maka dia berkata, ya Abu Abdullah, innaha 3,000. Wahai Abu Abdullah, 3.000 dinar. Falamma sami'aha qama wa tarakani. Tatkala dia dengar 3.000 dinar, berdiri langsung pergi. Enggak mau ngomong lagi, langsung apa? Kabur. Subhanallah. Demikian juga ada seorang temannya yang terkenal kalau memberi selalu tidak ada yang tahu. Sembunyi-sembunyi, akhfiya. Bahkan dia kirim tidak tulis namanya. Pokoknya uang kirim tidak tulis namanya. Dia kirim bersama seorang yang soleh. 4.000, mungkin 4.000 dirham mungkin. Kirim kepada Imam Ahmad. Sambil ada surat darinya tanpa nama. Litaqdhiya biha dainak wa tawassa'a biha ala iyalik. Ambillah 4.000 ini, entah dinar atau dirham. Kalau dirham pun banyak ya. Kalau dirham berarti 4.000 dirham, 10 dirham sama dengan 1 dinar. Berarti kalau 4.000 dirham berarti sama dengan 400 dinar. 400 dinar kali 4 berapa? Berarti 1,6 kilo. Sama, banyak atau sedikit? Sama, 1,6 kilogram emas. Dulu aja banyak, apalagi sekarang. Banyak. Emas batangan. Goyang ya. Tapi Muhammad cuek aja. Ada saya punya kawan ngaji juga, dia baru jadi pejabat. Kemudian ada pertemuan dengan seorang, ngobrol lagi di mall, kemudian dikasih ini Pak, ini dia bilang apa? Cempeda atau apa? Nama makanan. Ini cempeda, tolong simpan di kulkas. Oh ya, makasih Bu. Azan dia turun sholat. Dia enggak duga. Ternyata ketika sholat dia kepo. Dia buka cempeda, kok taruh di bungkus, dibuka ternyata emas batangan. Subhanallah. Disogok, akhirnya dia kembalikan. Saya bilang, iya sekarang kau bisa kembalikan. Nanti kalau 2 kilo, 3 kilo. Kalau cuma 1 kilo mungkin. Kalau 5 kilo, habis ini bertobat haji. Haji Furoda. Ya, Haji Furoda visa nggak beres, nggak apa-apa yang penting. Kalau orang lemah, depan uang tuh lemah. Bukan Imam Ahmad, bukan orang kaya, dia miskin, banyak utang. Makanya ini pengin bantu untuk bayar utang. Kata dia, ambillah ista'in bihi ala qada'i dainik. Ambillah untuk lunasi hutangmu dan untuk agar kau melapangkan keluargamu. Taib. Qala Ibnu Saleh cerita anaknya, wa kunna fi ayyamil wathiq. Ini berat ketika di zaman Al-Wathiq, Imam Ahmad tidak boleh keluar rumah. Kemudian Imam Ahmad akhirnya harus pergi meninggalkan rumahnya. Al-Wathiq kenceng. Karena Al-Wathiq ini muridnya Ahmad bin Abi Duat. Jadi Ma'mun anaknya siapa? Harun ar-Rasyid. Dia punya saudara namanya Mu'tasim. Mu'tasim juga anaknya Harun ar-Rasyid. Ar-Rasyid di atas sunnah. Kemudian Mu'tasim punya anak namanya Al-Wathiq. Al-Wathiq ini belajar sama Ahmad bin Abi Duat. Ahmad bin Abi Duat itu gurunya, muadibnya yang ngajar dia sejak kecil. Jadi akidah Mu'tazilah sudah tertanam ke Al-Wathiq sejak masih kecil. Jadi kenceng sama Imam Ahmad. Artinya lagi susah-susahnya kami di zaman Al-Wathiq. Wallahu ya'lamu fi ayyi halatin min adh-dhiq nahnu. Allah lebih tahu bagaimana kami dalam kondisi sulit sama sekali. Fadakhaltu makana abi. Jadi ada surat wa kana kharaja li salatil asar. Imam Ahmad dikasih surat, dia tidak mau dia masukin di bawah suatu macam tikar. Wa qad kana yajlisu ala labaydin qad atat alaihi sinun kathiratun hatta bali. Dan ada seperti tikar atau semacam kulit ya, yang dia biasa duduk di atasnya dan sudah lama, sudah usang. Maka ketika Umar sedang keluar salat asar, saya angkat, saya dapati surat tadi. Isinya tadi, ini ambil 4.000 untuk bayar apa? Utang dan untuk melapangkan keluargamu. Tatkala ayahku datang, aku tanya, Abi, ini surat ini. Fahmar wajhuhu, maka Imam Ahmad wajahnya marah. Qala laqad akhfaituhu minka.
Saya sudah sembunyikan agar kau tidak lihat. Karena Imam Ahmad takut kalau dia tidak bisa, khawatir anaknya yang tergoda. Saya sudah sembunyikan. Tsumma qala tadhhabu bi jawabihi ila rajul ladzi ja'ana al-kitab ala yadihi. Pergilah kau bawa ini jawabannya. Saya pun bawa jawaban Imam Ahmad, apa isinya? Perhatikan. Dia jawab dengan hormat, dia jawab juga. Amma ba'du wasala kitabuka ilayya. Enggak tahu yang ngirim siapa ini. Dia mengatakan, amma ba'du suratmu telah sampai kepadaku. Wa nahnu fi afiyah. Kami alhamdulillah dalam kondisi nyaman. Nyaman padahal miskin. Kami dalam kondisi selamat, aman maksudnya. Fa amad dain fa innahu li rajulin la yurhiquna. Adapun utang memang saya punya utang. Tapi dia tidak maksa-maksa saya. Jadi saya enggak perlu harus bayar sekarang. Wa amma iyaluna, adapun anak-anakku, istriku, fahum fi nikmatin. Mereka dalam nikmat. Alhamdulillah, selesai. Maka orang ini bilang sama anaknya Saleh, "Waihaka law anna Abu Abdillah qabila hadha syai' wa rama bihi mathalan fi Dujlah, kana ma'juran li anna hadha rajul mimman yasturuna ma'rufahum fala yadri bihi ahad." Coba sayang sekali Ahmad. Seandainya Ahmad ngambil itu 4.000, dia buang aja, dapat pahala menerima hadiah. Ini orang tidak bakalan ngabarin kemana-mana kalau kasih sesuatu. Kenapa dia tidak ambil? Kemudian akhirnya tidak diambil 1 dirham pun tidak. Falamma madat sanatun dzakarna dzalik. Ketika sudah lewat setahun setelah kejadian tadi, kami pun ngobrol tentang hal tersebut. Abi berkata, ayahku berkata, "Lau kunna qabilnaha lama kana ma'ana al-an minha syai'un illa minnatus nasi alaina." Kalau kita terima waktu itu, maka sekarang kita punya hutang budi sama orang. Dia enggak ingin punya hutang budi sama orang. Padahal kata Taqiyuddin Al-Hilali ketika mengomentari kisah ini, di zaman itu biasa, bukanlah hal yang tercela jika ada orang kasih hadiah kepada seorang alim. Bahkan hadiah kepada seorang alim dianggap sebagai bentuk membantu agama, karena namanya orang alim sekelas Imam Ahmad harus dibantu kehidupannya. Bagaimana dia tidak dibantu sementara memperjuangkan sunnah, membantah bid'ah, maka wajar kalau dibantu. Bahkan mereka bertaqarrub ila Allah dengan membantu para ulama di zaman itu. Seandainya Imam Ahmad ambil, tidak tercela bagi dia sama sekali, enggak ada yang akan merendahkan dia. Demikian juga kebiasaan para ulama tatkala itu, seperti Laits bin Sa'ad, dia punya uang, dia sering bagi-bagi kepada kawan-kawannya. Dia sering bagi kepada kawannya, ulama-ulama miskin dia bagi-bagi. Kan mereka sesama ulama saling bahu-membahu, yang kaya yang bantu yang miskin. Dan tidak ada masalah ketika itu. Dan banyak ulama yang terima, dikasih terima. Seperti Yazid bin Harun, suka bagi-bagi uang juga. Yazid bin Harun pernah kasih uang sama Imam Ahmad 500 dirham. Aku tidak terima. Kemudian dikasih Ayyan bin Ma'in, Ayyan bin Ma'in terima. Yang lain dikasih juga terima. Bahkan para khulafa dahulu sering membantu para ulama. Para khalifah sering bantu. Imam Ahmad, siapapun kasih dia enggak mau terima. Temannya kayak pakai nama tidak pakai nama enggak urusan. Kalaupun sudah transfer, dia transfer balik. Bukan, wah rezeki anak soleh. Oh, kita baca gini kita malu. Oh, luar biasa. Saya ingin baca biar kita tahu bagaimana ulama dahulu, agar kita ngerti ya. Dikasih aja enggak mau, apalagi minta-minta, enggak ada. Sampai anaknya bilang, ingatkan bapaknya, "Abi, masa enggak terima? Muridmu Ahmad Ad-Dauraki terima 1.000 dinar. Muridmu aja ambil, kamu kok enggak?" Enggak. Apa kata Imam Ahmad? "Ya bunayya, rizqu rabbika khairu wa abqa, wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dia bacakan firman Allah, dan rezeki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Itu dunia akan hilang. Saya ingin pahala di akhirat. Anaknya berkata, Abdullah bin Ahmad, "Dzukiral faqr inda abi." Ketika disebut tentang kemiskinan di sisi ayahku, fasami'tuhu yaqul, tiba-tiba aku mendengar ayahku nyeletuk berkata, "Al-faqr ma'al khair." Kemiskinan bersama kebaikan. Aduh, ini repot. Punya ayah seperti ini. Kalau miskin dia bilang miskin kebaikan.
Kata Abu Daud As-Sijistani, muridnya Imam Ahmad, penulis Sunan Abi Daud. Laqitu mi'atain min masyayikhil ilm. Aku telah bertemu dengan 200 guru dari guru-guru ilmu, dari syekh-syekh ilmu. Fama ra'aitu mithla Ahmad ibn Hanbal. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari 200 orang tersebut guru-guru dia yang seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Lam yakun yakhudhu fi syai'in mimma yakhudhu fihi an-nas min amri dunya. Tidak pernah dia cerita sedikit pun tentang perkara dunia yang di mana orang-orang bercerita tentang dunia. Fa idza dzukira al-ilm takallam, tapi kalau tentang ilmu dia ngomong. Kalau dunia enggak pernah ngomong, enggak pernah komentar, ngomong ini, ngomong anu. Kita ngomong dunia. Kita apa yang kita ngomongkan? Ngomong mobil, ngomong moge, ngomong kolam renang, ngomong diving, ngomong apa lagi? Ngomong semua, ngomong hotel, macam-macam hotel, bisnis kelas, ekonomi kelas. Kita ngomong dunia terus. Imam Ahmad dunia tidak pernah ngomong. Kalau bicara ilmu baru dia ngomong. Dan di antara yang menakjubkan, Imam Ahmad pernah berkata, kata anaknya Saleh, qala li abi yauman, suatu hari ayahku pernah ngomong begini kepadaku, ya bunayya, wahai putraku, idza ana lam yakun indi qit'atun afrah, kalau saya tidak punya sekeping dirham pun saya gembira. Jadi kalau lagi kosong, saldo lagi nol, saya gembira. Ini berat ini Abin. Kenapa dia gembira? Takin al-Hilali berusaha menyampaikan. Karena seorang tatkala dalam kondisi kosong, dia benar-benar bertawakal kepada Allah. Dia tahu bahwasanya rezeki daripada Allah. Maka dia husnuzan kepada Allah. Di situ dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga ketika itu segala penyandaran kepada dunia hilang. Maka Imam Ahmad ketika itu merasakan kebahagiaan. Maka dia mengatakan, kalau saya lagi enggak punya uang 1 dirham pun, saya gembira. Dia ungkapkan namanya kepada anak. Sesekali dia pernah ngomong seperti itu sekali. Berat atau tidak? Berat. Ini. Subhanallah. Baik. Di antara yang menakjubkan, ada seorang bertanya tentang Imam Ahmad, namanya Ahmad bin Saleh Al-Tursusi. Saya bacakan, ini kisah menakjubkan. Fatwa menakjubkan. Amr bin Saleh Al-Tursusi. Tursus ini kota sekarang di Turki, dulu perbatasan antara Khilafah Abbasiyah dengan Bizantium Romawi. Dan Ma'mun meninggal di situ. Nanti kita ceritakan setelah habis kita istirahat. Kata Umar bin Saleh At-Tursusi, sa'altu Ahmad bin Hanbal bima talinul qulub. Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana, dengan apa hati kita bisa menjadi lembut? Fa nadhara ila ashabihi wa ka'anna su'al a'jabahu, maka dia pun melihat kepada murid-muridnya, kepada kawan-kawannya. Ini pertanyaan sangat seakan-akan menakjubkan Imam Ahmad. Bagaimana cara hati ini menjadi lembut? Faghamazam bi ainihi, maka kayak kan gimana ini? Dia kasih arah, kasih isyarat kepada murid-muridnya tentang pertanyaan tersebut. Wa atraqa sa'atan, kemudian dia tunduk sebentar, dia enggak langsung jawab. Ini orang ini hafal Quran atau tidak? Hafal hadis? 1.000.000 hadis dia hafal, tapi tidak langsung apa? Jawab. Dia mikir dulu. Dia bilang, itu pertanyaan. Dia tundukkan kepala. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian dia angkat kepalanya. Faqala, kemudian dia berkata, ya bunayya bi aklil halal. Agar kau punya hati lembut, makan yang halal. Ingin hati lembut, makan halal. Qala famarartu bi Bishr bin Harith fasa'altuhu. Kata Umar bin Saleh Al-Tursusi, saya pun lewat ke ulama lain. Di antaranya Bishr bin Harith. Maka saya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Syekh, bagaimana cara hati menjadi lembut? Dia langsung jawab dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ayatnya jelas. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi lembut. Maka aku sampaikan, Syekh, tadi saya baru datang dari Imam Ahmad. Kemudian saya tanya, apa jawabannya? Qala lak Abu Abdullah. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Dia ingin tahu jawaban Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad terkenal faqih. Jawaban dia, jawaban apa normatif. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Imam Ahmad jawabnya gimana?
Qultu lahu, Imam Ahmad berkata, bi aklil halal, dengan makan yang halal. Maka dia berkata, ja'a bil asal. Ahmad bin Hanbal telah menjawab dengan jawaban asalnya seperti itu. Itu yang jawaban yang pokok yang langsung mengena. Maka aku juga melewati Al-Wahhab bin Abil Hasan. Aku bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana cara hati menjadi lembut? Langsung jawab yang sama. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Qultu, saya baru datang dari Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tanya pertanyaan yang sama. Fahmarat wajnatah minal farah. Maka mukanya kemerah-merahan gembira. Imam Ahmad ngomong apa? Jawabannya apa? Wa qala ish qala lak Abu Abdullah. Apa Imam Ahmad jawabnya apa? Qala bi aklil halal. Dia bilang kalau ingin hati lembut, makan yang halal. Faqala ja'aka bil jauhar. Dia telah menjawab dengan jawaban permata. Ja'aka bil jauhar, itu jawaban permata. Al aslu kama qala. Asalnya kalau ingin hati bersih seperti itu, makan yang halal. Al aslu kama qala. Ini Imam Ahmad luar biasa. Kalau masalah makan halal dia benar-benar wara. Taib, nanti akan kita lanjut insyaallah setelah ini. Istirahat dulu. Berapa menit mau istirahat? Jam berapa? Jam 10 lewat 5 ya? 10 lewat 5 kita kembali. Kita akan cerita tentang kisah fitnatul khalqul Quran sampai wafatnya Imam Ahmad bi'idnillahi ta'ala. Baru kemudian kita akan sebutkan tentang kalau ada waktu tentang materi-materi yang pembahasan dalam kitab Ushulus Sunnah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.